Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sahabat pondok kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama melanjutkan kembali mengaji kitab Uqudul Jin pada malam hari ini, malam Rabu tanggal 7 Ramadan 1444 Hijriah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il amilin wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, thumma ila hadrati Sultanil Mahmud Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, wa ila hadrati masyayikhina hadrati Syekh Maimun Zubair, hadrati Syekh Kiai Junaidi Anas, Kiai Abdul Rahim Ahmad, Kiai Faqih Imam Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita melanjutkan kembali tentang pembahasan kewajiban seorang perempuan. Qauluhu wa alla tamna'a nafsaha. Di samping berkewajiban untuk memuliakan keluarga suami, kerabat-kerabat suami, lalu memiliki cara pandang di mana menganggap pemberian dari suami, jika pemberiannya itu sedikit, dianggap sebagai sebuah pemberian yang banyak. Jadi bagaimana seorang perempuan bisa memandang bahwa pemberian suami yang sedikit pun dianggap sebagai sebuah pemberian yang sangat banyak dari suaminya. Lalu selanjutnya wa alla tamna'a. Wa alla tamna'a lan yenta ora kena nyegah atau menghalangi. Yenta ora kena menghalangi sopo zaujah nafsaha ing awake zaujah. Nafsaha ing awake zaujah. Ora kena menghalangi minhu sangking suami. Seorang perempuan tidak boleh menolak ajakan suami, dalam tanda kutip, ajakan suami ketika suaminya menginginkan, dalam tanda kutip, ya, menginginkan
Maka seorang istri tidak boleh menolak dalam keadaan apapun. Wa in kanat, ya tentu nanti ada beberapa catatan. Wa in kanat lan senajan ana sopo zaujah. Wa in kanat lan senajan ana sopo zaujah iku ala dhahri qatabin. Ingatase punggunge pelana onta. Ingatase punggung pelana onta. Meskipun saat itu suaminya meminta, ketika misalkan ini sampai digambarkan andaikan sedang naik kendaraan. Zaman dahulu kendaraannya itu onta. Di atas kendaraan tiba-tiba suaminya minta. Istri nggak boleh nolak. Ya, zaman sekarang ya mungkin ketika di dalam mobil, ya, di dalam kendaraan, tiba-tiba di tengah jalan suaminya pengen. Istri nggak boleh nolak. Dilayani suaminya yang pengen itu. Lafad qatabin bi fathil qafi, kelawan diwaca fathah qafe qa wa ta'ilan ta qatabin. Artinya qatabin itu apa? Ai sarjil ba'iri, pelana onta. Jadi kan biasanya di atas hewan tunggangan, hewan kendaraan itu ada pelana ya, yang biasa dijadikan sebagai tempat duduknya para penunggang. Misalkan penunggang kuda ya pelana kuda. Kalau di sini contohnya adalah pelana onta. Karena zaman dahulu onta itu dijadikan sebagai kendaraan. Biasanya bahkan kalau kita melihat di gambar itu di atasnya kemudian dibuat kayak kemah ya, di atas onta itu ada kemahnya. Wadzalika utawi mengkono Allah tamna'a nafsah. Larangan untuk menolak ajakan suami itu Iku idza kana ing dalem nalikane ana. Iku idza kana ing dalem nalikane ana opo at-tamattu bersenang-senang. Tamattu itu bahasa halusnya seorang suami bersenang-senang dengan istrinya, itu tamattu. Melakukan aktivitas seksual ya. Bisa juga maknanya itu istilahnya itu foreplay pemanasan ataupun apapun ya. Tamattu itu pokoknya aktivitas seksual hubungan suami istri, at-tamattu. Wadzalika larangan seorang istri tidak boleh menolak ajakan suami itu manakala tamattu'nya adalah tamattu' yang mubahan iku diwenangaken. Ketika tamattu' aktivitas seksual yang diperbolehkan. Emangnya ada aktivitas seksual yang tidak diperbolehkan antara suami dan istri? Ada. Bi khilafi ghairil mubahi, kelawan berbedane tamattu kang ora diwenangaken. Bi khilafi ghairil mubahi, kelawan berbeda tamattu kang ora diwenangaken. Berbeda jika tamattu'nya itu dilarang. Aktivitas seksual yang dilarang, maka boleh seorang istri menolak. Contoh, kawat ihaidin, sebagai kayak wati itu ya jima, sama.
kawat haidin kaya nguwati wong wadon kang haid. Au nufasaa atawa wong wadon kang nifas. Sebagaimana ketika ada suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, namun istrinya dalam keadaan lagi halangan, maka ini aktivitas seksual yang dilarang, maka istri boleh menolak. Tidak haram, tidak berdosa jika istri menolak. Au nufasa atau wong wadon kang wis nifas, wong wadon kang nifas. Perempuan habis melahirkan lagi nifas, suaminya pengen ngajak, sementara masih belum selesai nifasnya. Qoblal ghusli sedurunge adus. Qoblal ghusli sedurunge adus, walau ba'da inqita'id dami. Walau ba'da inqita'id dami lan senajan ing dalem sawise mampete darah. Walau ba'da inqita'id dami lan senajan ing dalem sawise mampete darah. Inda Syafi'i mungguwe Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Walau ba'da inqita'id dami lan senajan ing dalem sawise mampete darah inda Syafi'i mungguwe Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imam Syafi'i punya pendapat bahwa ketika seorang perempuan darahnya sudah mampet, sudah selesai haidnya, sudah selesai nifasnya, tapi belum mandi, maka at-tamattu', berhubungan badan dengan istri yang sudah selesai haidnya tapi belum mandi, selesai nifasnya tapi belum mandi, menurut Syafi'i tidak boleh. Meski ada pendapat yang memperbolehkan. Meski ada pendapat yang memperbolehkan, tapi Imam Syafi'i menyatakan dilarang. Haram, nggak boleh. Jadi harus mandi dulu, mandi selesai mens, mandi selesai nifas, baru jika ingin berhubungan badan mangga, kalau sudah selesai mandi. Wa qala lan ngendika sopo Ibnu Abbasin, sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah, karena Abbas bin Abdul Muttalib, ya, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Muhammad Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah bin Abbas dan sahabat Abbasnya. Abdullah bin Abbas berkata, sami'tu krungu sapa isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hale ngendika sapa Kanjeng Nabi. Yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi. Kata Rasulullah, lau anna imra'atan lamun setuhune wong wadon iku ja'alat ndadiaken sapa wong wadon, iku ja'alat ndadiaken sapa wong wadon lailaha ing bengiye wong wadon, iku ja'alat ndadiaken sapa wong wadon lailaha ing bengiye wong wadon didadiaken qiyaman ing kanggo ibadah, kanggo salat ibadah. Wa naharoha lan siang, ya, siang hariye wong wadon, wa naharoha lan siang hariye wong wadon
didadiakan siaman ing puasa. Wada'a, kata Rasulullah, andaikan ada seorang perempuan ahli ibadah, siang hari digunakan untuk puasa sunnah, malam hari digunakan untuk sholat tahajud, untuk deres Al-Quran, untuk wiridan. Lalu wada'a lan ngajak ha ing imro'ah. Wada'a lan ngajak ha ing imro'ah sopo zawjuha suamiye imro'ah. Wada'a lan ngajak ha ing imro'ah sopo zawjuha suami imro'ah ila firashihi maring lemeke zauj, ila firashihi maring tempat tidure zauj. Seorang perempuan ahli ibadah siang hari digunakan untuk puasa, malam hari digunakan untuk beribadah, sholat sunnah, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Suatu saat suaminya pengen ngajak, suaminya ingin lalu mengajak istrinya untuk berhubungan badan. Tapi sikap seorang perempuannya beda. Wa ta'akharat lan ngundur-ngundur. Wa ta'akharat lan ngundur-ngundur sapa wong wadon anhu saking suami. Ngundur sa'atan ing 1 jam wahidatan kang siji. Diajak oleh suaminya lalu menolak sih tidak, tapi nanti dulu ya Mas ya, nanti rada malaman dikit, 1 jam saja, nanti sayanya belum selesai wiridannya, sayanya belum selesai zikirannya, sayanya belum selesai sholat sunnahnya. Jadi enggak nolak, tapi dia mundur-mundur waktu. Padahal suaminya pengen saat itu. Apa kata Rasulullah perempuan yang tadi? Ja'at mangka bakal teka sapa wong wadon. Ja'at mangka bakal teka sapa wong wadon. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Ja'at mangka teka sapa wong wadon yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Tushabu ingkang bakal tushabu hale bakal diseret, tushabu hale bakal diseret sapa wong wadon bisalasili kelawan piro-piro rante, bisalasili kelawan piro-piro rante, wal aghlali lan piro-piro belenggu, ma'asyayatini serting dalam sertane piro-piro setan, ma'asyayatining dalam sertane piro-piro setan, ila asfali safilin maring panggonan paling sore piro-piro panggonan kang paling sore. Ila asfali safilina maring panggonan paling sore piro-piro panggonan kang paling sore. Perempuan tadi kelak di hari kiamat nanti, kata Rasulullah, akan diseret, dibelenggu, dirantai bareng sama setan dalam neraka asfali safilin, neraka, dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini perempuan, meski dia ahli ibadah, jangan sampai melupakan kewajiban dia untuk melayani suami. Di sini gambarannya tidak nolak, padahal sekedar mundur waktu. Nanti saja Mas ya, sebentar, nanti tunggu dulu 1 jam lagi, saya belum selesai, misalkan. Apalagi sampai nolak. Wong mengundur waktu saja sampai begitu. Diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang luar biasa ngeri dan menyakitkan. Wa yahrumu lan haram
wa yahrumu lan haram apa waqtu zaujatihi nggauli istriye wong lanang. Apa waqtu zaujatihi menggauli wati ya. Ada bahasa sinonim dengan jima, ada lagi bahasa jima, wati, ada lagi dukhul. Ya, itu bahasa-bahasa kiasan untuk mengungkapkan ataupun membahasakan bahasa menggauli istri ya. Sama dengan di bahasa Indonesia juga ada menggauli, istilahnya itu berhubungan badan. Ya, ada yang lebih vulgar lagi ya jima gitu. Ya. Sebenarnya di dalam bahasa Arab pun ada bahasa-bahasa yang sebagai bahasa kiasan. Karena wati itu secara harfiah itu artinya menginjak. Menginjak itu namanya wato'a yati itu menginjak. Ya, ini dikiaskan menginjak dalam arti, mohon maaf, menginjak dengan kaki tengah. Haram untuk menggauli istrinya bihadrati ajnabiyin ing dalem anae wong lanang liyan. Bihadrati ajnabiyin ing dalem sampinge atau sandinge, dalam sandinge wong lanang liyan. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi tidak boleh menggauli istri kita di mana ada laki-laki lain di situ ya, ada laki-laki lain lalu kita na'udzubillah misalkan melakukan hubungan badan, apalagi sampai ditonton, haram hukumnya. Meskipun hubungan badannya tidak salah, tetapi memperlihatkan hubungan badannya di depan orang lainnya itu yang haram. Kalau hukum hubungan badannya ya tidak haram, tetapi memperlihatkan atau diperlihatkan di depan orang lain itu yang haram, diperlihatkan. Au ajnabiyatin, bukan hanya laki-laki, au ajnabiyatin atau wong wadon kang liyan. Jadi seperti itu ya. Dan jadi na'udzubillah min dzalik, gak boleh memperlihatkan atau diperlihatkan kepada orang lain hubungan badan antara seorang suami dengan istri. Baik, selanjutnya ini tata krama ketika hubungan badan dengan istri. Wa yustahabbu lan disunnahaken. Wa yustahabbu lan disunnahaken lil mujami'i kadue wong lanang kang jima. Wa yustahabbu lan disunnahaken lil mujami'i kadue wong lanang kang jima. Opo ayyabda'a yen tangawiti sopo mujami'. Opo ayyabda'a yen tangawiti sopo mujami'. Bismillahi ta'ala kelawan nyebut Allah ta'ala. Jadi bagi suami kalau mau menggauli istrinya sunnah baca bismillah dulu. Habis baca bismillah wa yaqra'a lan maca sapa mujami' qul huwallahu ahad, ing membaca qul huwallahu ahad awalan ing dalam kawitane. Jadi bismillah baca al-ikhlas dulu awalan ing dalam kawitane. Wa yukabbiru lan takbir sapa mujami'. Wah, ini tata kramanya bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad sampai selesai, lalu takbir Allahu akbar karena mau berjihad.
wala yuhallilu wala wa yukabbiru ya, karena ini diatafkan kepada ayyabda'a. Wa yukabbiru lan tak maca takbir sopo mujami, tapi wala yuhallila lan ora kena maca tahlil sopo mujami. Enggak boleh ucap la ilaha illallah tahlilan dulu, enggak boleh. Ya, cukup basmalah, al-ikhlas, lalu takbir. Setelah itu baru wa yaqula lan yenta maca sopo mujami bismillahil aliyyil azim. Nah, ini supaya ini barangkali bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan untuk kita ya, kaum laki-laki, ketika kita mau menggauli istri kita. Ini bacaannya. Bismillahil aliyyil azim. Allahumma ja'al an-nutfata dzurriyyatan thayyibatan. In kunta qaddarta an tukhrija dzalika min sulbi. An tukhrija dzalika min sulbi. Bacanya gitu doanya sebelum jima. Bismillahil aliyyil azim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah al-aliyyi kang maha luhur, al-azimi kang maha agung. Allahumma ya Allah, ij'al mugi panjenengan dadiaken. Ij'al mugi panjenengan dadiaken. Dengan menyebut nama Allah yang maha luhur ya lagi maha agung. Ya Allah, ij'al jadikanlah an-nutfata ing sperma. Ya Allah, jadikan sperma dzurriyatan thayyibatan, didadiakan dzurriyatan ing keturunan thayyibatan kang bagus. Ing kunta lamun ana sopo panjenengan, ing kunta lamun ana sopo panjenengan iku qaddarta, mentakdir sopo panjenengan, memberikan takdir sopo panjenengan, antukhrija ing yen ta ngetokaken panjenengan, antukhrija ing yen ta ngetokaken panjenengan, dzalika ing mengkono an-nutfah min sulbi saking iga wekasisun, min sulbi saking tulang sulbi saya. Ya Allah, jadikan air sperma yang keluar dari sulbiku, jika engkau takdirkan jadikan keturunan yang baik. Jadi, jika engkau mentakdirkan sperma yang keluar dari sulbiku, ya Allah, jadikan keturunan yang baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.